bagaimana mungkin peran dari seorang kepala daerah ini? Sosialisasi berkenaan rencana pembangunan jangka menengah daerah itu kadang-kadang nggak nyambung. Kalau belum ada rencana tata ruang, ya gimana kita mau membangun suatu daerah? Dan program-program yang dilakukan kadang-kadang tidak berkelanjutan. Maka siapapun kepala daerah ke depannya harus melanjutkan itu. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dan sahabat Diksi dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami dalam dialog santai Forum Diskusi Masyarakat Desa yang dikemas dalam tajuk podcast Diksi. Diskusi adalah solusi. Sebelum kita diskusi lebih jauh dengan narasumber kita pada sore hari ini, saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan topik pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu merefleksi 16 tahun Kabupaten Bengkulu Tengah. Perlu kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Bengkulu Tengah ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara, tepatnya pada tahun 2008 yang lalu. Jika kita merefleksi 16 tahun Kabupaten Bengkulu Tengah ini, mungkin akan timbul beberapa pertanyaan di benak kita. Tantangan atau prestasi seperti apa yang sudah dicapai di Kabupaten Bengkulu Tengah ini? Karena kalau kita melihat secara kasat mata bahwa Kabupaten Bengkulu Tengah ini salah satu kabupaten yang cukup kaya akan hasil alam. Baik sumber daya alam pertanian, sumber daya alam perkebunan, pertambangan, sektor pariwisata, dan hal ini sangat mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah ini. Nah, timbul pertanyaan, apakah sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah ini sudah berdampak positif bagi masyarakat? Untuk itu, kita telah hadirkan narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Sutan Muklis, Sarjana Hukum. Selamat sore Pak Sutan. Sore. Bagaimana kabarnya Pak Sutan? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik pemirsa dan sahabat Diksi, perlu diketahui bersama bahwa Pak Sutan Muklis, Sarjana Hukum ini merupakan salah satu anggota Presidium Pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan saat ini beliau termasuk tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah, termasuk pemerhati perkembangan yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah ini. Baik Pak Sutan, sebelum kita masuk kepada topik pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu terkait dengan refleksi 16 tahun Kabupaten Bengkulu Tengah. Sebelum kita berbicara lebih jauh terkait dengan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian perkembangan infrastruktur yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah ini, mungkin bisa sedikit diceritakan Pak Sutan. Ini aktivitas dari Pak Sutan sendiri sehari-hari ini, kan menjelang detik-detik pelantikan ini, kabarnya sudah ditetapkan bahwa Pak Sutan ini merupakan salah satu anggota dewan yang terpilih di Kabupaten Bengkulu Tengah dari fraksi Partai Amanat Nasional. Dan insya Allah dalam waktu dekat, sekitar bulan September akan diadakan pelantikan. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Sutan aktivitasnya ini sebelum menjelang detik-detik pelantikan ini. Silakan Pak Sutan. Selamat sore para pemirsa. Jadi apa yang saya lakukan menjelang pelantikan ini, gimana dulu itulah kita sekarang. Jadi masih tetap aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Masih aktif dalam hal mengikuti kegiatan organisasi, terutama kontak tani nelayan andalan. Jadi apapun bentuk organisasi yang kita geluti itu masih tetap kita aktif. Begitupun dalam kegiatan kemasyarakatan di mana lingkungan kita berada. Jadi tidak berhenti Pak Sutan ya? Tidak berhenti. Oke. Karena memang beliau ini memang latar belakangnya memang seorang aktivis kemasyarakatan, background beliau, karena beliau aktif di berbagai lembaga sosial kemasyarakatan ya. Dan sekarang kalau tidak salah masih aktif di KTNA Pak Sutan ya. Iya. KTNA. Beliau menaungi pertanian, perikanan dan sebagainya. Termasuk komunitas Purna Bakti Kepala Desa seluruh Indonesia. Purna Bakti, ya, beliau salah satu tokoh komunitas ya, komunitas Purna Bakti Kepala Desa yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Provinsi Bengkulu luar biasa. Baik, Pak Sutan, kita kembali kepada topik pembahasan kita pada sore hari ini terkait dengan 16 tahun refleksi 16 tahun Kabupaten Bengkulu Tengah ini.
Kami ingin mendengar sedikit pemaparan atau pandangan dari Pak Sultan sendiri. 16 tahun Kabupaten Bengkulu Tengah. Bagaimana menurut Pak Sultan memandang 16 tahun sudah terbentuknya Kabupaten Bengkulu Tengah ini? Silakan Pak Sultan. Nah, jadi usia yang 16 tahun dari 2008 sampai ke 2024 Kabupaten Bengkulu Tengah itu kemajuannya ada, namun dalam arti agak lamban kalau menurut perhatian kami. Jadi kita berpikir tentang arti dari refleksi itu sendiri. Berarti kita bergerak atau berpikir mundur sebagai bahan evaluasi apa yang sudah dilakukan dan belum dilakukan terhadap Kabupaten Bengkulu Tengah ini. Maka dalam usia 16 tahun ini, dari kami, presidium, dan sebagai masyarakat pun, ada yang sudah merasa ada kemajuan yang dimiliki oleh Bengkulu Tengah. Tapi itu tidak juga menutup kemungkinan banyak hal-hal yang cita-cita presidium ini belum bisa diwujudkan. Belum tercapai. Belum tercapai. Iya, iya. Terutama sehubungan dengan pelayanan publik yang masih agak belum bisa kita andalkan. Iya, iya. Atau berkenaan dengan pemampatan sumber daya alam yang kita kaya, yang dimiliki oleh kabupaten kita ini belum tersentuh kepada masyarakat yang sebenarnya. Nah, itu kira-kiranya sebagai gambaran kita, 16 tahun ini adalah usia yang sudah menjelang dewasa, tapi kita belum tahu arah sebenarnya mau dijadikan apa Kabupaten Bengkulu Tengah ini sebagai andalannya nanti. Sementara memang kalau kita melihat secara kasat mata, Bengkulu Tengah ini tidak kalah saing dengan kabupaten lain pada dasarnya. Betul, Bung Bobi. Baik betul. SDM ataupun sumber daya alamnya ya. Betul. Apalagi kita kaya semuanya, apa yang dimiliki oleh daerah-daerah yang kaya itu, Bengkulu Tengah ini sudah cukup untuk pertanian, perkebunan, dan pariwisata yang merupakan suatu sekarang menjadi program nasional. Saya pikir itu sudah cukup ada semuanya di Kabupaten Bengkulu Tengah ini. Tinggal kalau sumber daya alam tersedia, bagaimana SDM-nya? Iya, yang orang-orang yang akan mengolah ini, yang kaitannya nanti untuk sebagai pelaksana untuk menjalankan suatu program pemanfaatan itu. Kalau masyarakat kan hanya menunggu bagaimana penentu kebijakan di dalam hal melakukan trik atau strategi untuk pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kita punya. Betul, betul. Yang jelas 16 tahun ini kalau plus minus sudah pasti ada Pak Sultan. Pasti ada. Kalau berbicara masalah kemajuan mungkin ada bagian-bagian tertentu yang bisa dikatakan sudah ada kemajuan. Jelas. Tapi di bagian tertentu juga mungkin ada kurang diperhatikan mungkin ya, sehingga kurang berdampak dengan masyarakat. Kalau menurut Pak Sultan sendiri, dari sektor pertanian sendiri, sejauh mana peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas-fasilitas yang berhubungan pertanian? Misal jalan tani, jalan usaha tani atau sebagainya. Menurut Pak Sultan gimana? Jadi kalau berkenaan dengan apa yang sudah dilakukan dalam dunia pertanian, saya pikir hanya bukan dalam dunia pertanian saja yang ini masih agak lamban ini, semua dalam kapasitas yang bersentuhan dengan kehidupan masyarakat itu memang agak kurang terperhati. Nah, apakah mungkin itu berkenaan dengan anggaran yang kurang tersedia, atau memang pola jemput bolanya ke level pusatnya yang belum berjalan? Nah, itu yang masih kita perlu pertanyakan. Misalnya dalam proses apa yang kita harapkan, bahwa rumah sakit kita ini kelasnya kelas gimana sih untuk melayani proses ini? Betul, betul. Nah, kalau dunia pertaniannya sejauh mana persediaan pada saat masyarakat panen, penampung hasil panennya ini gimana? Sehingga para tengkulak, para penyedia-penyedia jasa yang tak jelas bandrolnya itu tidak akan berkeliaran. Tapi kalau memang pemerintah benar-benar memperhatikan itu, termasuk berkenaan penyediaan pupuk-pupuk subsidi dan peralatan-peralatan itu. Nah, begitu pun dalam dunia pendidikan. Nah, begitu pun infrastruktur jalan umumnya. Nah, ini kan punya data nggak? Kira-kiranya pemegang kebijakan. Berapa kilometer sih jalan kabupaten? Betul. Berapa kilo yang sudah dibangun? Berapa persen selama 16 tahun ini? Ini yang harus kita refleksikan kembali, mengevaluasi kita. Sudah berapa persen infrastruktur jalan, infrastruktur dan lain sebagainya yang sudah kita jalankan. Ini yang semestinya yang kaitan-kaitan instansi terkait berkenaan dengan statistik dan sebagainya. Ini ada semuanya data yang dipunya.
Tapi kita masyarakat hanya memandang dalam kasat mata bahwa ini belum terlaksana sebagaimana mestinya. Mungkin apa ya, berdampak mungkin kurangnya pemerataan pembangunan mungkin ya, kurang merata pembangunannya. Gimana menurut Pak Sultan? Nah, kurang merata itu sudah jelas. Sudah jelas ya. Jadi ini yang perlu menjadi pemikiran lagi kita ke depan. Nah, kalau tadi kita berpikir mundur, ke depannya ini harus berimbang. Kecamatan itu mau dijadikan sebagai sentral apa? Dan berapa persen ke kecamatan itu? Tentunya besaran APBD itu paling tidaknya ditentukan berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk. Jangan numpuk dalam satu kecamatan tertentu. Betul. Nah, ini yang masih dilakukan di Bengkulu Tengah ini. Jujur, ada beberapa kecamatan di Bengkulu Tengah ini belum menikmati, belum merasakan dampak pemekaran dari Bengkulu Tengah ini sendiri. Nah, contoh, Merigi Sakti, Merigi Kelindang, termasuk Tawa Penanjung ini, belum begitu menikmati, termasuk daerah Pematang Tiga, kecamatan Pematang yang sifatnya nggak di pinggir jalan, nggak begitu merasa. Ya? Nah, kurang mendapat dampak dari pemekaran ini belum terasa. Oke, menanggapi dari apa yang dijelaskan oleh Pak Sultan sendiri, jadi menurut Pak Sultan sendiri, sejauh mana mungkin peran dari seorang kepala daerah ini untuk mewujudkan visi dan misi dari beberapa permasalahan yang disampaikan Pak Sultan sendiri tadi? Maksud saya, ketika program ini disampaikan, sejauh mana peran dari seorang kepala daerah ini untuk mewujudkan program itu menurut Pak Sultan? Gimana? Silakan. Nah, ini sebagai kepala daerah penentu kebijakan nantinya. Betul, betul. Nah, ini kan paling tidaknya apa yang menjadi program itu tertuang dalam RPJMD. Betul, iya. Nah, RPJMD-nya ini kan turun ke daerah, ke desa-desa, ke kecamatan-kecamatan untuk disinkronkan. Betul. Nah, RPJMD inilah yang menjadi pedoman di dalam hal melangkah sehingga yang mana yang sudah tercapai, mana yang belum tercapai, akhirnya semuanya masyarakat tahu, bisa mengontrol posisi itu. Yang selama ini RPJMD nggak sampai ke, apalagi sampai ke level pemerintahan desa. Sosialisasi berkenaan rencana pembangunan jangka menengah daerah itu kadang-kadang nggak nyambung, nggak ngerti kemana arah kabupaten ini yang sebenarnya. Atau lebih fatalnya ini kepala ke desa atau ini nggak tahu RPJMD ini, rencana ini. Betul. Jadi apa yang menjadi program andalan atau program unggulan, program prioritas dari kabupaten ini kadang-kadang nggak diketahui atau tidak diketahui kemana arahnya. Sehingga ini pun ada kaitannya berkenaan dengan nanti SDM-nya. Penentuan SDM ini juga faktor penentu juga. Jadi menunjuk atau menentukan kepala SKPD yang bukan pada profesinya, sehingga semuanya akan nggak sampai. Dan program-program yang dilakukan kadang-kadang tidak berkelanjutan. Nah, tidak ada semacam program rutinitas setiap tahun, kalau memang itu belum dicapai dilanjutkan kembali. Nah, ini kadang-kadang terputus di tengah jalan sehingga hilang, kembali lagi ke nol lagi. Nah, ini yang menyebabkan peran kepala daerah itu di dalam hal menentukan atau memanfaatkan sumber daya alam ini semuanya nanti akan dituangkan dalam RPJMD. Begitupun kaitannya berkenaan dengan penetapan rencana tata ruang. Nah, itu yang lebih penting. Kalau rencana tata ruang tentunya daerah-daerah yang mana yang mau dibangun apa sudah ada. Nah, di situ akan disusun secara bersama dengan tokoh masyarakat, dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan unsur Dewan Perwakilan Rakyat daerahnya untuk menyusun RPJMD ini sebagai pedoman untuk melangkah dalam posisi 5 tahun itu. Kalau 5 tahun ini ada RPJMD yang belum terlaksana, maka siapapun kepala daerah ke depannya harus melanjutkan itu. Itu yang menjadi titik. Jadi bisa dikatakan bahwa RPJMD ini merupakan asas penyusunan ya. Betul. Asas daripada program yang dilaksanakan 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depannya. Menurut pandangan Pak Sultan, pantauan Pak Sultan sendiri selaku Presidium Kabupaten Bengkulu Tengah, selaku tokoh masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah, apakah RPJMD yang disusun oleh pemerintah daerah 5 tahun ke belakang atau bisa dikatakan 16 tahun ke belakang ini, apakah RPJMD yang disusun ini sudah sesuai atau tidak? Dalam artian RPJMD yang disusun itu memang sudah terrealisasi semuanya atau belum, sehingga memang berdampak kepada masyarakat. Menurut Pak Sultan gimana? Kalau penyusunannya sudah melibatkan pihak-pihak terkait, itu kan sudah melibatkan.
Cuman di dalam hal ini RPJMD ini tidak disinkronkan atau tidak disosialisasikan dengan masyarakat bahwa daerah ini ada program ini yang tidak pernah diumumkan. Ini sering terjadi bahwa APBD kita kadang-kadang itu tidak bisa terlaksana. Dan APBD kita kadang-kadang hanya dalam kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan. Karena ada masyarakat yang tidak tahu bahwa daerahnya itu ada program itu. Nah, itu kaitannya dengan rencana tata ruang juga. Mungkin apakah sudah ada perda tentang rencana tata ruang atau belum, ini kan nanti akan menjadi kontrol kita bersama kembali. Nah, ini kalau belum ada rencana tata ruang, ya gimana kita mau membangun suatu daerah? Rencananya mau diapakan daerah-daerah tertentu itu? Nah, begitu pun dalam penyusunan APBD, harapan kita kan APBD ini benar-benar pihak legislatif di dalam hal ini benar-benar memilah dan memilih mana yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mana yang hanya sifatnya yang hanya untuk menggemukkan SKPD tertentu. Ini yang perlu menjadi koreksi dari pihak legislatif di dalam hal penganggaran tentang APBD yang kaitannya untuk melaksanakan RPJMD yang sudah tersusun. Luar biasa pemirsa, diskusi kita pada sore hari ini kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Baik Pak Sultan, masuk pada mungkin tahapan closing statement kita pada sore hari ini Pak Sultan. Kami ingin mendengar pendapat dari Pak Sultan sendiri selaku tokoh masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang juga dulu tergabung dalam anggota presidium Kabupaten Bengkulu Tengah. Mungkin ada harapan tersendiri dari Pak Sultan ini terkait dengan Kabupaten Bengkulu Tengah ini. Mungkin bisa disampaikan. Silakan Pak Sultan. Nah, kalau harapan kami di presidium, apa yang menjadi harapan kita pertama adalah pemotongan birokrasi yang tidak terlalu berbelit-belit, itu kan harus kita lakukan. Pertama, kalau dulu jarak tempuh, oke, sudah hampir. Yang kedua, sehubungan dengan sistem pelayanan. Nah, yang ketiga berkenaan dengan penganggaran. Jangan sampai anggaran ini tidak sampai tersentuh dengan posisi masyarakat kita. Nah, yang lebih pentingnya, ini kan berkenaan dengan momen kita menjelang pilkada. Betul, betul. Nah, menjelang pilkada ini tentunya pimpinan yang kita harapkan adalah pimpinan yang mampu berpikir kemana mau dibawa Bengkulu Tengah ini. Nah, misalnya kita ambil contoh Kecamatan Tapananjung. Secara fokus Kecamatan Tapananjung, ini kan ada program strategis nasional. Jalan tol. Nah, tentunya ada planning, ada perencanaan, ada yang nantinya disusun dalam RPJMD kita katakan tadi, mau dijadikan apa? Dari Sukarami sampai ke perbatasan Kepayang itu. Betul, betul. Berapa ratus kakak yang hidup di sana, kalau orang semuanya sudah lewat jalan tol, berarti omset para pedagang-pedagang itu sudah jelas menurun. Nah, ini harus menjadi pikiran kita. Nah, mau dijadikan apa daerah Liku 9? Mau dijadikan apa para pedagang-pedagang ini? Yang jelasnya kalau secara pasti ada penurunan omset. Lalu lintas. Iya, lalu lintas menurun, lalu lintas mau tanggal penurunan omset. Nah, kalau yang kedua, itu harapan kita kepada kepala daerah ke depan, Bengkulu Tengah ini di mana sih sentral kotanya? Sentral kota ya. Nah, betul. daerah perkotaannya Bengkulu Tengah ini mau dibuat di mana? Itu makanya kaitan dengan rencana tata ruang tadi. Nah, apakah cukup dengan daerah Karangtinggi, Tanah 4 dan sekitarnya? Atau memang ada fokus sentral kota yang merupakan satu daerah segitiga yang gampang digapai? Jadi kalau kita membawa tamu ke Bengkulu Tengah ini, kotanya di mana Bengkulu Tengah? Nah, ini kan masih pertanyaan besar bagi kita masyarakat. Apalagi kalau fasilitas-fasilitas yang lain masih banyak, masjid aja belum, gor aja belum, pengadilan negeri masih banyak hal-hal yang perlu menjadi perjuangan. Tapi paling tidaknya ikon satu daerah itu adalah perkotaannya di mana sih? Nah, itu yang menjadi harapan. Jadi, yang sebagai harapan kepada para cikal bakal pimpinan ke depan, jangan hanya bisa mengobrol janji, mengobrol harapan, tapi mampu nggak itu untuk mengejar anggaran baik ke pusat, ke provinsi, dan sebagai pihak-pihak terkait berkenaan dengan penyedia anggaran.
atau bekerja sama dengan pihak-pihak investor. Yang jelas mungkin perlu dipikirkan juga mungkin sumber daya alam yang ada ini kalau bisa ya untuk kemaslahatan masyarakat ya. Betul. Sumber daya alam yang ada. Nah, termasuk harapan kita kepada kepala daerah berkenaan dengan cara merekrut SDM yang harus dipakai dalam SKPD atau tenaga-tenaga yang berkenaan dengan ini. Jangan sampai mereka tidak punya ahli itu diletakkan di sini. Ini yang perlu menjadi pengawasan semestinya. Ingat bahwa Bengkulu Tengah ini pengawasannya juga kurang. Hanya terlalu banyak yang hal-hal yang pengawasan tapi selesai di tengah jalan. Nah, ini agak rumit kita memikirkan posisi ini. Ya, apa? Aturan sudah lengkap, transaksionalnya masih tinggi dalam posisi ini. Mungkin harapan untuk apa? Untuk masyarakat. Mungkin ada pesan khusus dari Pak Sultan untuk masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah menjelang Pilkada 2024 ini. Nah, untuk masyarakat, silakan. Untuk masyarakat Bengkulu Tengah, bahwa untuk kita memilih siapa yang akan memimpin Bengkulu Tengah dalam posisi 2004 sampai ke depannya atau 5 tahun ke depan. Ya, 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Nah, ini benar-benar figur yang sudah menjadi pengamatan kita selama ini, benar-benar sudah kelihatan dalam track recordnya, rekam jejaknya. Jangan masyarakat terbius oleh janji-janji politik atau gaung-gaung gimana lah, suara-suara, oh ini nanti akan kita gini. Lihat, apa yang pernah dilakukannya selama ini. Itu sebagai track record yang harus kita baca dalam posisi ini. Dan rekam jejak orang itu benar-benar kita perhatikan. Kita tak usah masyarakat berpikir tentang putra daerah asli atau tidak asli. Yang jelas punya beban moral terhadap kemajuan Bengkulu Tengah. Betul. Jadi masyarakat tolong perhatikan, jangan terbius dengan janji, tapi lihat apa yang sudah dilakukannya selama ini. Paling tidak itu menjadi gambaran Bagi kita. Iya. Nah, yang nggak ngerti itulah gunanya kita berdiskusi. Gunanya diskusi adalah solusi ini untuk sama-sama kita memberitahu bahwa figur-figur yang cocok untuk Bengkulu Tengah ini yang sudah kelihatan raportnya, sudah kelihatan langkah-langkahnya, rekam jejaknya, ini yang lebih baik. Nah, itu peran tokoh-tokoh masyarakat, peran tokoh-tokoh presidium di dalam hal jangan sampai masyarakat salah pilih dengan rayuan-rayuan yang dengan janji-janji yang hanya muluknya saja yang ada. Mungkin juga masyarakat lebih luas ya. Mungkin juga bisa membentuk forum-forum kecil-kecilan mungkin ya. Sehingga setiap visi misi dari calon kepala daerah itu bisa dipelajari, bisa diamati, sehingga menentukan pilihan ini juga tidak salah pada ujungnya nanti ya. Jadi yang diuji adalah ide-ide dia itu. Pimpinan ini kan harus punya ide. Betul. Ada kemampuan dia untuk berpikir bagaimana membawa Bengkulu Tengah ini sehingga tidak kalah saing dengan kabupaten lain. Nah, ini yang perlu menjadi penilaian masyarakat. Jangan hanya berpikir hanya kepentingan sesaat. Kepentingan sesaat itulah makanya transaksional jadinya politik ini. Nah. Baik pemirsa dan sahabat Diksi dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah berdiskusi panjang lebar bersama Pak Sultan Muklis Jalan Hukum. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua tanpa terkecuali. Dan mungkin juga perlu kami sampaikan di penghujung diskusi kita pada sore hari ini, kami mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah untuk bergabung bersama kami. Jadi tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan diskusi. Mudah-mudahan dengan seringnya kita diskusi, berdialog, bertukar pikiran, mudah-mudahan nanti juga pasti ada solusi dari setiap permasalahan. Oleh karena itu, kami tidak menutup diri. Kami mengundang kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah, tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah untuk bergabung bersama kami, untuk berdiskusi, berdialog, dan bertukar pikiran. Dan terutama untuk para petinggi-petinggi mungkin ya, para pejabat-pejabat Kabupaten Bengkulu Tengah, kami mengundang untuk bergabung, untuk menyampaikan mungkin visi misi ke depan, untuk membangun Kabupaten Bengkulu Tengah. Calon-calon kepala daerah. Calon kepala daerah, mungkin ada yang perlu disampaikan. Saya rasa mungkin kita cukupkan diskusi kita pada sore hari ini, Pak Sultan. Mudah-mudahan ini memberi manfaat yang luar biasa, baik kepada kita yang berdiskusi pada hari ini, dan lebih khusus kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Sebelum saya mengakhiri diskusi kita pada sore hari ini, saya selaku host pada kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Sultan yang sudah hadir dalam diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan di lain waktu bisa hadir kembali untuk menemani kami.
Baik pemirsa, demikian obrolan kita pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah, mari sama-sama kita mohon ampun. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diksi, diskusi adalah Solusi.